Selamat malam semua. Saya ingin menyapa Anda sekalian dimanapun berada untuk kelompok 2 ini yang dikoordinir oleh Ibu Gunawan dan kawan-kawan, juga Kusnen, Ibu Chandra, Ibu Dulce Lineng, dan semua yang telah mengundang saya untuk hadir bersama kalian pada kesempatan ini. Ketika diminta untuk memberikan 1-2 pengajaran, saya bertanya kira-kira tema apa yang bisa saya bagikan, yang bisa saya berikan. Kemudian saya diberi pilihan, silakan Romo tinggal memilih aja, mau tema apa kami siap menerimanya. Nah, kebetulan saya menawarkan tema tentang bagaimana sebagai seorang Kristiani kita belajar memberikan diri kepada Tuhan. Atau dalam bahasa yang secara khusus yang mau saya sharingkan, yang mau saya bagikan, presentasikan pada kesempatan ini adalah pembaktian diri kepada Yesus melalui tangan Bunda Maria. Dalam terang ajaran pemikiran Santo Louis Marie Grignon de Montfort. Untuk kita di Indonesia, nama Santo Montfort barangkali sudah dikenal. Untuk legioner, para legioner pasti sudah mengenal nama orang kudus yang satu ini. Tetapi untuk sebagian besar orang di Indonesia belum mengenal lebih dekat, lebih mendalam siapakah Santo Louis de Montfort, dan juga tentunya spiritualitas Maria yang dia wariskan, yang dia ajarkan kepada gereja. Secara umum, kehadiran Santo Louis Marie Grignon de Montfort ini punya pengaruh yang sangat besar bagi Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi santo. Melalui ajarannya tentang Tutus, seluruhnya milikmu, Paus mengambil ajaran ini dari Santo Montfort menjadi moto dari pontifikal atau masa kepausannya. Jadi Paus Yohanes Paulus II sangat dipengaruhi oleh Santo Louis Marie Grignon de Montfort. Tapi kehadiran Santo Montfort juga dalam gereja ikut mempengaruhi begitu banyak tokoh-tokoh besar lainnya. Salah satunya yang paling terkenal juga pada saat ini, yakni Frank Duff, pendiri Legio Maria. Baik, untuk tidak memperlebar bagian pembukaan ini, izinkan saya Pak Kusnen Chandra untuk men-sharingkan materi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Silakan. Apakah terlihat sekarang? Ya. Diperbesar. Ya. Oke. Ya. Ya. Jadi tema yang saya tawarkan pada kelompok 2 ini yakni mengenal Santo Louis Marie Grignon de Montfort dan spiritualitas marialnya. Seperti yang saya sampaikan tadi pada bagian awal, bahwa Santo Montfort atau nama lengkapnya Santo Louis Marie Grignon de Montfort yang lahir pada tahun 1673, kemudian meninggal pada tahun 1716, itu belum banyak disebut dalam sejarah teologi. Foto orangnya ya ada di bagian kanan ini, Louis Marie de Montfort. Nah, dari sekian banyak mistikus, itu harus diakui bahwa Santo Louis de Montfort itu tidak memiliki reputasi seperti Santo
Ignatius dari Loyola atau Santa Teresa d'Avila dari Avila ataupun Santo Yohanes dari Sabah. Nah, kendati pun demikian, sejak dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 20 Juli tahun 1947, nah, Santo Montfort mulai diperhitungkan dalam gereja secara khusus sumbangannya atau kontribusi pemikirannya di bidang Mariologi, tentu tentang Maria. Nah, Santo Montfort memang disebut sebagai guru spiritualitas Maria. Tapi pemikirannya ternyata itu tidak hanya terbatas pada bidang Mariologi atau ilmu tentang Bunda Maria atau teologi Marial, tapi juga mencakup pula kristologi atau ilmu tentang Yesus Kristus, atau tentang pneumatologi, ilmu tentang Roh Kudus, dan eklesiologi atau ilmu tentang gereja, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, Paus Yohanes Paulus II menyebut Santo Montfort sebagai saksi dan guru spiritualitas Maria. Itu bisa kita baca, temukan dalam ensikliknya Redemptoris Mater, Bunda Sang Penebus, artikel 48. Di situ secara jelas Bapak Suci ini, Paus Yohanes Paulus II, menyebut Montfort sebagai saksi dan guru spiritualitas. Pada saat ini semua umat Kristiani, umat Katolik itu menyatukan hati dengan berdoa rosario setiap hari. Tadi Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mendoakan 5 peristiwa. Itu kesempatan yang sangat berharga untuk juga menyatukan diri, menyatukan hidup dengan Yesus Kristus melalui tangan Bunda Maria. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Totus Tuus ini merupakan ajaran Santo Montfort. Jadi Totus Tuus ini artinya seluruhnya milik, merupakan diambil oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi moto atau semboyan kepausannya, masa kepausannya. Dan seluruh masa kepausannya itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan juga ajaran dan spiritualitas Maria yang diwariskan oleh Santo. Nah, Santo Montfort itu seorang Prancis, asal dari Prancis. Dikenal secara luas di seluruh dunia sebagai bentara Bunda Allah. Mungkin bagi kebanyakan orang, ajaran rohani orang kudus dari Prancis ini itu terpaku pada bakti atau devosi kepada Maria yang kelihatan begitu kuat, bahkan oleh sebagian orang itu dianggap amat berlebihan. Bahkan ada yang mengatakan terlalu melebih-lebihkan Maria, ajaran Santo Montfort tentang Bunda Maria, itu dikenal dengan istilah maksimalisme. Jadi Maria itu terlalu dilebih-lebihkan. Tetapi sebetulnya tidak. Esensi dari pemikiran ajaran orang kudus ini itu sebetulnya tidak melebih-lebihkan Maria, justru menekankan, menggarisbawahi sentralitas Yesus Kristus sebagai pokok dan pusat keselamatan manusia. Bagi Santo Montfort, Bunda Maria itu hanyalah jalan untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia mengatakan dalam salah satu tulisannya dalam buku Bakti yang Sejati kepada Maria, dia mengatakan bahwa Maria itu adalah jalan yang paling singkat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling aman, jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Yesus Kristus. Maka ada istilah Per Maria ad Jesum. Kita ingat istilah yang juga muncul dari
Santo Bernardus. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di Medan, Jakarta, di Flores, di Kupang, di Jawa, di Malang, dan seterusnya, apakah sungguh-sungguh mengenal orang kudus ini? Mungkin kita mengenal begitu banyak santo. Memang di dalam gereja ada begitu banyak santo dan santo. Dan masing-masing mereka punya keunggulan, punya kebijaksanaan, punya sesuatu yang sangat dihormati dalam gereja Katolik. Seperti yang sudah saya singgung tadi, mungkin kita di Indonesia belum terlalu begitu mengenal, mengetahui secara mendalam, mungkin pernah mendengar namanya, bahkan misalnya melalui doa-doa. Para legioner, anggota Legion Maria, mungkin dalam doa mereka juga menyebut nama Santo Montfort. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh mengenal siapakah dia? Dan seterusnya. Nah, baik, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita melihat secara lebih dekat siapa itu Santo Montfort. Dari mana dia berasal dan siapa orang tuanya. Anak sulung dari pasangan Jean-Baptiste Grignon dan nyonya Jean Robert. Lahir 31 Januari 1673 di kota Montfort. Dan itu tidak jauh dari kota Rennes di wilayah Brittany, Prancis bagian barat. Nah, ayah dari Montfort itu seorang pengacara. Lalu ibunya mempunyai 2 saudara yang menjadi imam. Nah, tentang Santo Montfort, para penulis sejarah tidak mencatat banyak hal tentang masa kanak-kanaknya. Seperti apa? Walaupun demikian, kita bisa membaca dalam buku pembaptisan dan kematian yang masih tersimpan di sebuah kota namanya Ivendik, bisa berbicara banyak hal tentang Montfort. Nah, setelah Montfort menyelesaikan tahun-tahun pertamanya dengan anggota keluarganya, dia masuk ke sekolah yang dikelola oleh para Jesuit, Jesuit School, College di Rennes, Saint Thomas Becket selama 8 tahun. Itu tahun abad ke-17 ya, sudah 300 tahun yang lalu. Nah, setelah menamatkan pendidikannya di Rennes, Montfort melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi Saint-Sulpice. Nah, dalam catatan tentang orang kudus ini, dia itu seorang yang tekun, rajin membaca. Lalu dia mampu membuat ringkasan, ya, sintesis atas apa yang sudah dia baca. Jadi ceritanya begini, beliau ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne di Prancis. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, Montfort memutuskan untuk berhenti menempuh pendidikan. Dia lebih memilih untuk bekerja di perpustakaan di Seminari Tingginya di Saint-Sulpice. Kesempatan ketika bekerja sebagai petugas perpustakaan, dia melahap, dia membaca begitu banyak buku-buku. Dan sebagian besar karya-karya para bapak gereja itu dia salin, dia pelajari, dan dia dalam. Dari sana mengapa kemudian dia melahirkan sebuah buku yang sangat terkenal, yakni True Devotion, bakti yang sejati kepada Maria. Jadi selama masa atau periode dia bekerja di perpustakaan, Montfort itu mendalami ilmu-ilmu teologi. Jadi lihat, meskipun dia memutuskan berhenti kuliah, ternyata dia tetap belajar di perpustakaan. Dia mendalami seperti yang sudah saya singgung tadi, kristologi, ilmu tentang Yesus, tentang Roh Kudus, dan tentang gereja, dan bahkan tentang Maria. Dia mendalami pemikiran para bapak gereja dan juga para pujangga gereja. Hasil dari semua bacaan temuannya itu,
dia ringkas dalam buku catatannya. Selain itu, saudara-saudari yang saya kasihi, Montfort juga membaca tulisan rohani para pengarang dari aliran spiritualitas Berulian yang terkenal dari sebuah mazhab atau sekolah Prancis yang turut meresapi hidup rohaninya. Nah, mazhab atau sekolah Prancis ini didirikan atau dipelopori oleh Kardinal de Berulle. Montfort itu masuk di dalam spiritualitas besar ini. Kalau kita ingin mendalami, Bapak Ibu, kalau mau mendalami siapa itu Santo Montfort, perlu juga mengetahui latar belakang hidup, pemikiran, ajaran, dan spiritualitasnya. Kita perlu mengenal tokoh-tokoh penting yang berada di belakang dia. Ada 4 tokoh yang menjadi pilar yang sangat berharga dari masa sekolah Prancis tadi. Pertama, saya sudah singgung, Kardinal de Berulle, lalu Condren, lalu Jean-Joseph Ollier, dan Jean-Hugues. Dan masih ada tokoh-tokoh lainnya. Jadi beliau ini, Santo Montfort ini hidup pada masa di mana spiritualitas Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 itu sangat kuat mempengaruhinya. Jadi sangat terasa ketika pengaruh ini dia alami saat masuk di seminari Saint-Sulpice. Itu sebuah seminari yang sangat terkenal di bidang formasi pendidikan bagi para calon imam di Eropa dan bahkan mungkin seluruh Eropa pada zaman itu. Tadi saya sudah menyinggung, dia pernah kuliah di Sorbonne, Universitas Sorbonne selama 2 tahun, tapi kemudian belajar sendiri di perpustakaan seminari sambil mendiskusikan hasil bacaannya, temuannya dengan para pembimbingnya. Sampai kemudian dia ditabiskan menjadi imam pada 5 Juli tahun 1700 oleh Monsignor Bazin de Flamanville. Nah, setelah menjadi imam, Montfort bergabung pertama kali dengan tim misi yang dipimpin oleh seorang imam namanya Pater Lévesque di Nantes pada masa tahun 1700 sampai November tahun 1700. Lalu pada tahun 1705 Montfort berjumpa dengan Bruder Mathurin di Montparnasse yang menjadi anggota pertama dari Serikat Maria Montfortan atau dikenal dengan nama SMN, yang beranggotakan para imam, juga para bruder yang dalam perkembangannya memiliki cabang khusus untuk para bruder yang disebut dengan para bruder Santo Gabriel. Jadi dari Santo Montfort ini lahirlah 3 kongregasi, Bapak Ibu saudara-saudari. Kongregasi yang pertama yang sebetulnya muncul pertama kali itu bukan SMM, melainkan Suster Putri Kebijaksanaan, atau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Perancis, Fille de la Sagesse, atau Daughter of Wisdom. Di Indonesia baru masuk pada tahun 2003 di Manggarai, di wilayah Ruteng. Kita menyebut Suster Putri Kebijaksanaan. Barulah kemudian Serikat Maria Montfortan, kami para Montfortan ini. Lalu yang terakhir, Bruder Santo Gabriel. Jadi ketiga tarekat ini tersebar di mana-mana, di berbagai wilayah di seluruh dunia. Di Indonesia baru terdapat SMM, Serikat Maria Montfortan, sejak tahun 1939 sampai saat ini, yang kemudian merintis berdirinya Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Lalu tadi saya singgung para suster putri kebijaksanaan atau Daughter of Wisdom sejak tahun 2003 sampai sekarang. Nah, kembali ke Santo Montfort. Nah, pada tanggal 6 Juni tahun 1706 setelah melakukan perjalanan kaki. Jadi Montfort ini berjalan kaki ratusan kilometer dari Prancis, dari Paris ke Roma,
Hanya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Berjumpa, beraudiensi secara langsung dengan Paus kelima yang ke-11. Untuk apa? Dia ingin meminta petunjuk lahan karya misi yang cocok baginya. Jadi pada waktu itu Santo Montfort rindu untuk menjadi seorang misionaris yang bekerja di luar negeri, di luar Perancis. Nah, pada waktu itu ada nama wilayah baru, Perancis baru, yakni di Kanada. Montfort itu rindu untuk bekerja, berkarya di Kanada sebagai seorang misionaris. Nah, atas dasar ini dia ingin, karena ketaatan yang sangat besar kepada pemimpin gereja pada saat itu, dia rela berjalan kaki ratusan kilometer sampai ke Roma untuk berjumpa secara langsung dengan Paus Clemens yang ke-11. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah dia pergi ke Kanada? Tidak. Paus, Bapak Suci pada saat itu menunjuk Prancis sebagai medan karya misionernya. Nah, melihat antusiasme yang begitu besar dalam diri Montfort untuk melayani umat, maka Bapak Suci menjulukinya atau menyebutnya sebagai misionaris apostolik di negaranya sendiri. Santo Montfort ini terkenal dengan setia dalam karya-karya pelayan misi umatnya. Dia melayani orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang miskin. Lalu sangat giat membaharui janji-janji pembaptisan umat. Yang dia lakukan itu dengan cara yang sangat spesial. Apa itu? Meletakkan semua janji itu dalam tangan Bunda Maria sebagai jaminan kesetiaan. Jadi sejak 1706 hingga kematiannya 1716, Montfort dia tampil menjadi seorang misionaris yang aktif, yang tak henti-hentinya melayani umat dan membawa mereka kepada cara hidup Kristiani yang benar. Nah, Santo Montfort ini dia melakukan 200 karya misi di berbagai keuskupan di wilayah Prancis Barat pada waktu itu. Di Keuskupan Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Nantes, Luzon, La Rochelle, dan lain sebagainya. Nah, dalam karya pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Santo Montfort dia tekun membangun sebuah bukit Kalvari di Pont Sato, atau Calvaire de Pont Sato. Ini foto bagian kanan ini adalah Kalvari bukit Kalvari yang didirikan oleh Santo Montfort. Setiap tahun ribuan peziarah di seluruh dunia datang berziarah ke tempat ini di Pont Sato di wilayah Perancis. Usia Montfort sebagai imam itu tidak panjang, hanya 16 tahun. Dia meninggal pada usia 43 tahun. Jadi usianya masih sangat muda. Tetapi rentang waktu yang begitu singkat, 16 tahun menjadi imam, dia telah menghasilkan begitu banyak karya, juga termasuk dalam karya-karya tulisnya. Beberapa di antaranya merupakan karya monumental, baik di bidang kristologi tadi, tentang Yesus Kristus, tentang Mariologi, tentang Maria, dan juga spiritualitas imamat misioner. Di sini ada beberapa buku-buku yang ditulis oleh Santo Montfort, yang pada masa itu salah satunya menjadi bestseller yang sudah saya singgung, True Devotion to Mary. Bakti yang sejati kepada Maria. Ini bukunya. Lalu selain itu, ada karya-karya lain yang dia hasilkan. Jadi, Cinta, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Cinta Sang Kebijaksanaan Abadi. Ini buku ini berbicara tentang Yesus Kristus. Lalu yang kedua, Surat kepada Sahabat-sahabat Salib, atau Friends of the Cross. Lalu tentang kantik-kantik atau kidung-kidung. Dan berikutnya, yang sudah saya singgung tadi, bakti yang sejati kepada Maria, atau disingkat bakti sejati. Kemudian rahasia Maria, juga rahasia Rosario. Lalu yang berikut tentang doa yang menggelora untuk memohon para misionaris. Dan masih ada
banyak lagi lainnya karya-karya tulis yang dihasilkan oleh Santo Montfort. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang kudus yang satu ini juga, dia adalah seorang seniman dan memahat patung-patung. Dan Santo Montfort ini dia meninggal ketika sedang menjalankan karya misi di Saint-Laurent-sur-Sèvre dalam usia 43 tahun. Dan hari kematiannya itu pada tanggal 28 April 1716. Kalau sekarang dalam kalender liturgi, kalenderium liturgi gereja, itu diperingati sebagai hari kematiannya pada tanggal 28 April. 6 tahun sebelum wafatnya, yaitu pada tahun 1710 sebagai imam projo. Jadi Montfort ini imam projo, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan seorang religius. Maksudnya biarawan seperti HWD, seperti OFM, seperti SMM, dan seterusnya. Itu seorang imam projo. Sebagai imam projo pada saat itu, dia memilih menjadi anggota ordo ketiga Dominik. Jadi kalau omong tentang spiritualitas Marial Santo Montfort juga tidak terpisah terlepas dari pengaruh spiritualitas Marial dari Santo Dominikus yang juga sangat terkenal. Seperti yang sudah saya singgung tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, pengaruh ajaran Montfort itu tidak hanya memberikan inspirasi dan mendorong Paus Yohanes Paulus II mengerti hidup Marial yang mendalam, tapi juga ajaran Marial Montfort turut membentuk jiwa atau semangat hidup banyak tokoh hebat lainnya di dalam gereja. Salah satunya ialah pendiri Legio Maria, Frank Duff. Nah, gema atau pengaruh langsung dari ajaran Montfort bagi Frank Duff itu ikut menentukan pula keberadaan dan perkembangan organisasi rohani yang dia dirikan. Yang pada saat ini, mungkin ingat ya, Legio Maria itu sudah berusia berapa? 100 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, singkatnya seluruh gerak hidup dan jiwa dari Legio Maria yang didirikan oleh Frank Duff, ini orangnya, sangat dipengaruhi oleh Santo Montfort. Selain Paus Yohanes Paulus II juga turut merasakan pengaruh rohani dari Santo Montfort ini. Itulah sebabnya mengapa dalam buku pegangan Legio Maria, mungkin di sini ada para anggota Legio Maria, di dalam buku pegangan itu di sana tertulis demikian. Frank Duff menulis, dapat dipastikan bahwa tidak ada orang kudus lainnya yang telah memegang peranan begitu besar dalam perkembangan Legio selain dia. Dia ini siapa? Siapa lagi kalau bukan Montfort, Santo Montfort. Buku pegangan ini penuh dengan semangat jiwanya. Doa-doa Legio menggemakan kembali kata-katanya. Dia sungguh-sungguh guru dari Legio. Jadi seruan kepadanya sudah sepatutnya dan merupakan kewajiban moral dari Legio. Nah, dari kata-kata pendiri Legio Maria, dari kata-kata Frank Duff ini, dan dari hasil penelusuran dari halaman ke halaman dalam buku pegangan Legio Maria yang memuat kutipan-kutipan Montfort, kita bisa menyimpulkan demikian. Tulisan-tulisan Montfort, terutama buku Bakti yang Sejati kepada Maria tadi, itu merupakan sebuah rujukan langsung atau referensi hidup bagi Legio Maria. Jadi tepat sekali kalau seorang anggota Legio Maria itu memiliki buku, selain buku pegangan Legio, juga perlu memegang buku atau memiliki buku Bakti yang Sejati kepada Maria. Tidak sulit sekarang mendapatkan buku itu. Bisa di-download di internet dalam edisi bahasa Inggris, hanya dalam bahasa Indonesia mungkin masih terbatas, tapi bisa didapatkan di Indonesia tersebut. Jadi merupakan sebuah rujukan langsung atau referensi hidup bagi Legio Maria.
Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dinamakan dengan asal, tujuan, dan spiritualitas Legio Maria itu bersumber langsung pada ajaran. Jadi mungkin orang berpikir, bahkan para legioner berpikir selama ini hanya menyebut nama Montfort, Santo Montfort, doakanlah kami dalam doa Tessera dan seterusnya. Tapi ternyata tidak hanya sekedar pelindung, tidak hanya sekedar namanya disebutkan, tapi di balik semuanya itu, Santo Montfort ini punya pengaruh yang sangat dalam, sangat besar bagi jiwa atau semangat. Tentu itu adalah semangat Marial atau semangat Bunda Maria. Nah, dalam arti inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, karya Mariologis yang amat terkenal, yakni bakti yang sejati kepada Maria, itu dapat kita katakan lagi sebagai sumber penuh inspirasi bagi Legio Maria. Baik, sekarang kita sampai pada sebuah tema, bahan kecil yang mungkin bisa saya bagikan jika berkenan, yakni tentang pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria. Sekarang baru saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk masuk ke dalam bagian kecil sebuah spiritualitas Maria yang diajarkan oleh Santo Montfort. Nah, salah satu ajaran atau spiritualitas yang sangat terkenal dari Santo Montfort adalah pembaktian diri. Spiritualitas pembaktian diri yang diajarkan oleh orang kudus ini sebetulnya sungguh menarik untuk didalami Bapak Ibu, dan juga sungguh menarik dihayati dalam hidup sehari-hari sebagai seorang Katolik, sebagai umat Kristiani. Nah, pertanyaanku, dan barangkali pertanyaanmu, apa itu pembaktian diri? Dari mana asal kata pembaktian ini? Apakah itu sama dengan consecration dari dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia seringkali kita terjemahkan atau orang menerjemahkan dengan kata konsekrasi? Ya, tanda tanya. Apakah sama artinya? Nah, sekarang saya mengajakmu untuk melihat sedikit tentang istilah pembaktian dan asal-usulnya. Jadi istilah pembaktian ini adalah terminologi, sebuah sebutan yang sering dipakai oleh Montfort dalam ajaran-ajarannya. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, di sana Anda akan menemukan beberapa hal ini. Kata pembaktian dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah kata benda dengan kata dasarnya bakti, ditambah imbuhan pe dan pikiran an. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakti memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, tunduk dan hormat, atau perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat, tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau sikap dari seorang anak kepada orang tuanya. Itu arti yang pertama dari kata bakti, tunduk dan hormat. Yang kedua, setia atau memperhambakan diri. Misalnya pembayaran upeti dari negeri taklukan merupakan tanda bakti kepada baginda raja, atau sebagai tanda bakti kepada nusa dan bangsa. Nah, selain kata bakti, dalam kamus yang sama juga muncul kata ini, berbakti, yang berarti berbuat bakti kepada, setia kepada. Misalnya, saya setia kepada Tuhan dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu muncul pula kata membaktikan sebagai kata kerja yang berarti apa? Yang pertama, kita lihat. Menghambakan, menggunakan segenap tenaga untuk berbakti kepada. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sesuatu sebagai tanda bakti.
Kalau demikian, bagaimana dengan kata pembaktian dalam bahasa Indonesia? Apa arti kata itu? Masih dalam kamus yang sama, kata pembaktian diartikan sebagai sebuah proses, perbuatan, cara membaktikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam spiritualitas Santo Montfort, kata pembaktian sudah sering dikenal sebagai istilah yang khas padanya, menurut versi ajaran Montfort, untuk menjelaskan sikap hidup seseorang, sikap hidup seorang manusia, seorang Kristiani di hadapan Allah dan Bunda Maria. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh seorang konfrater kami, Romo Arnold, asisten jenderal SMM. Dalam sebuah studinya itu dia mengatakan melihat bahwa ternyata kata pembaktian merupakan terjemahan dari kata consecration dalam bahasa Perancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan consecration. Nah, mungkin sebagian orang secara spontan bisa saja menerjemahkan kata ini dengan kata konsekrasi. Padahal belum tentu demikian. Beliau mengatakan demikian. Bisa jadi mereka berpikir, bukankah kata konsekrasi sudah atau mulai biasa digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata consecration, konsekrasi, yang dipakai dalam konteks teologi ekaristi? Betul bahwa kata consecration atau consecration dalam bahasa yang berbeda tadi, dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Inggris, itu dipakai oleh Montfort dalam bukunya Bakti yang Sejati kepada Maria. Jadi sebagai seorang Prancis, Montfort memakai kata yang pertama, consecration, merupakan kata yang sama yang dipakai untuk kata konsekrasi, sebagaimana terdapat dalam konteks teologi dan perayaan ekaristi. Misalnya imam ketika dia mempersembahkan misa, dia akan melakukan konsekrasi atas roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus misalnya. Itu hal yang sederhana. Di situ muncul konsekrasi. Nah, dalam ajaran Santo Montfort, kata pembaktian sebetulnya mengungkapkan 3 hal utama. Pertama, itu menunjuk kepada tindakan Allah yang menguduskan seorang Kristiani dengan segala adanya, keberadaannya, keberadaan dirinya, dan dengan segala miliknya. Orang itu dijadikan milik Yesus secara tidak terbagi dan diubah menjadi serupa. Nah, aktor utama sebagai penggeraknya ialah Roh. Jadi Roh Kudus ini adalah motor penggerak bagi kehidupan rohani dan pertumbuhan kekudusan umat yang menghayati pembaktian tersebut. Itu yang pertama. Jadi menunjuk pada tindakan Allah yang menguduskan saya sebagai seorang Kristiani. Yang kedua, menunjuk kepada sebuah tindakan atau upacara di mana seseorang memberi diri seluruhnya beserta dengan semua miliknya. Untuk apa, saudara-saudari? Dibuat menjadi suci, dibuat menjadi kudus. Nah, kata konsekrasi yang seringkali orang-orang salah menerjemahkan, dilihat sebagai ungkapan inisiatif aktif manusia untuk bekerja sama dengan tindakan Allah yang menguduskan atau baiknya untuk membiarkan diri dikuduskan oleh. Nah, kata consecration dipakai Montfort itu untuk menyatakan fiat atau ya. Jadi fiat saya sebagai manusia, jawaban ya kita sebagai manusia atas inisiatif Allah yang mengundang saya, mengundang manusia untuk mengambil bagian dalam hidup ilahinya. Katakan demikian.
Ya, itu sudah diucapkan pada saat pembaptisan. Sekarang kata ya dibaharui lagi dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja sama dengan Maria yang dipilih Allah untuk menjadi ibunda putranya dan bunda putra putri. Kemudian yang ketiga, Romano dia mengatakan kata ini juga terkait dengan hidup yang kudus atau keadaan dikuduskan. Maka saya, Bapak Ibu Saudara-saudari kita yang telah menerima sakramen pembaptisan, ini kalau melakukan pembaktian itu mengalami suatu keadaan yang lebih segar. Dikatakan demikian oleh karena seorang yang telah melakukan upacara pembaktian itu akan menghayati hidup Kristianinya secara lebih sadar bahwa dia berada dalam keadaan suci, bahwa dia berada dalam keadaan kudus, bahwa dia milik Yesus secara tidak terbagi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja sama dengan Bunda. Itu arti yang ketiga, terkait dengan hidup yang suci atau keadaan dikuduskan. Nah, sekarang pertanyaan kita mau memakai kata pembaktian atau konsekrasi? Karena saya melihat dalam beberapa terjemahan, di situ ditulis doa konsekrasi. Doa, mungkin maksudnya doa penyerahan. Tapi dalam konteks spiritualitas Santo Montfort, kalau Bapak Ibu yang mengikuti ini, maka kita akan melihat seperti apa pembaktian yang dipakai atau konsekrasi. Nah, andai kata konsekrasi itu digunakan untuk menerjemahkan kata consecration dalam bahasa Prancis atau consecration dalam bahasa Inggris, maka itu akan memperlihatkan beberapa kesulitan. Pertama, pemakaian kata konsekrasi justru mengacaukan penggunaan kata konsekrasi dalam konteks teologi dan perayaan Ekaristi. Sebab apa Bapak Ibu? Dalam bahasa Indonesia, kata konsekrasi ini hampir selalu merujuk kepada Ekaristi, di mana istilah konsekrasi dalam kamus Indonesia dipakai untuk menyebut perubahan roti dan anggur menjadi kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Jadi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebetulnya hanya imamlah yang atas nama Kristus melakukan konsekrasi itu. Sedangkan konsekrasi yang diadakan Santo Montfort itu merupakan tindakan devosional personal. Oleh karena itu, tindakan yang demikian dalam perspektif, dalam pandangan orang kudus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan imam pelayan. Tidak ada kaitannya. Nah, di bagian foto di bagian kanan ini, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah kelompok-kelompok awam yang tertarik pada spiritualitas Santo Montfort. Mereka tergabung dalam sebuah kelompok yang disebut dengan kerabat Santo Montfort atau Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Di Indonesia sudah cukup banyak anggota-anggota yang masuk di dalam. Mereka melakukan apa di sini? Mereka melakukan apa yang sedang saya bicarakan ini, tentang pembaktian diri kepada Yesus, penyerahan diri kepada Yesus melalui tangan Bunda Maria. Yang kedua, berkaitan dengan konsistensi. Jadi masih menurut Pater Arnold, dalam penemuannya itu, andai kata dipertahankan secara tetap terjemahan kata consecration dalam bahasa Prancis atau consecration dalam bahasa Inggris dengan kata konsekrasi dalam bahasa Indonesia, maka akan muncul rasa geli dengan beberapa kata bentukan lainnya yang terkait dengan kata ini. Dia mengatakan demikian. Misalnya, kata bahasa Prancis ada kata kerja se consacrer, atau dalam bahasa Inggrisnya to consecrate oneself. Yang kalau diterjemahkan dengan menggunakan kata konsekrasi akan menjadi mengkonsekrasikan diri. Lalu kata kerja consecrate atau to consecrate
akan diterjemahkan dengan mengkonsekrasikan. Nah, kata consecration dalam bahasa Prancis ini tidak boleh diartikan dengan istilah se consacrer atau mengkonsekrasikan diri, karena memang ini akan membingungkan juga. Mengapa dikatakan membingungkan, saudara-saudari? Membingungkan sebab hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang mengkonsekrasikan. Hanya Dia yang menguduskan dirinya sendiri, saudara-saudari. Hanya Allah yang menguduskan dirinya sendiri. Maka kata se consacrer dalam bahasa Prancis itu dipahami Santo Montfort bukan dalam pengertian menguduskan diri sendiri, melainkan dalam arti se donner, yang artinya memberikan diri kita sendiri kepada Allah. Pengertian kedua tadi yang tentu saja tetap bisa dilepaskan dari karya rahmat Allah yang mendorong kita melakukan. Kalau kita memperhatikan penjelasan-penjelasan ini, maka pertanyaan lain yang bisa muncul, yakni manakah terjemahan yang tepat untuk istilah consecration atau consecration dalam konteks kita orang Indonesia? Terjemahan yang tepat, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, bukanlah konsekrasi, sebagaimana penjelasan sebelumnya, melainkan pembaktian. Jadi terjemahan yang tepat adalah pembaktian. Kata pembaktian ini dapat kita pahami sebagai sebuah proses atau cara atau perbuatan Allah menguduskan manusia yang membaktikan diri kepadanya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu dibedakan antara istilah pembaktian dengan kata dasarnya bakti, tadi sudah saya jelaskan, yang secara sepintas tampak berasal dari satu terjemahan kata yang sama dalam bahasa Inggris, devotion. Padahal dalam terjemahan kita dikatakan bahwa ada perbedaan akar kata yang sangat jauh antara bakti dan pembaktian. Sebab bakti merupakan terjemahan dari devotion. Sementara pembaktian merupakan terjemahan dari konsekrasyon dari bahasa Prancis. Jadi bakti terjemahan dari kata devotion dalam bahasa Inggris, tapi juga ada kata dalam bahasa Prancis devotion. Ada sedikit penekanan pada huruf-huruf tertentu yang membedakan secara literal, secara hurufiahnya. Nah, sekarang saya ingin mengajak sedikit untuk melihat pembaktian diri, sebuah refleksi singkat, itu seni menjadi orang kudus. Kita dipanggil dalam perjuangan hidup kita setiap hari, bagaimana menjadi orang baik. Maaf, Pastor, audionya termute. Terima kasih. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kalau mau menjadi kudus tidak harus mesti menjadi seperti santo-santo yang hebat dalam gereja, tapi dengan melakukan hal-hal yang sederhana dalam rumah, dalam keluarga, dalam masyarakat, itu adalah jalan untuk mencapai kekudusan. Nah, spiritualitas Maria Santo Montfort itu sebetulnya dengan sangat bagus bisa dikatakan sebagai seni hidup menjadi orang Kristiani, yang bisa dibahasakan atau diformulasikan dengan nama pembaktian diri kepada Kristus melalui tangan Maria, lebih dikenal dengan sebutan pembaktian diri. Nah, Montfort dikenal dan diikuti oleh banyak orang dewasa ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena dia menawarkan sebuah cara hidup, jalan hidup yang menarik, yang seni untuk menjadi suci, menjadi kudus. Untuk mencapai kekudusan itu, kita berjuang setiap hari, tidak mudah. Tidak hanya menjadi tugas dari kaum religius, tapi semua orang Kristen, semua kita yang sudah dibaptis, tugas berat kita adalah menjadi kudus, menjadi baik dalam cara hidup. Itu yang paling penting. Maka saya mengatakan ini adalah seni untuk menjadi kudus. Malahan ini disebut oleh Santo Montfort sebagai rahasia untuk menjadi kudus.
rahasia menjadi suci, yakni rahasia untuk mengalami secara nyata persatuan dan keserupaan dengan Yesus Kristus. Dewasa ini banyak orang juga melupakan Kristus. Orang tidak mengenal lagi Kristus, apalagi mengenal gerejanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, gaya hidup pemberian diri ini, pembaktian diri, diungkapkan melalui sebuah tindakan devosional kepada Bunda Maria. Ini dibahasakan oleh Santo Moncfort dengan sebutan atau ungkapan ini. Praktik yang sempurna. Dibandingkan dengan sekian banyak bentuk praktik devosional lainnya, yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai praktik yang benar atau praktik yang sejati kepada Maria. Bagaimana persisnya praktik yang diajarkan oleh Moncfort? Tindakan ini adalah wujud nyata dari penghayatan seni hidup yang dibaktikan kepada Yesus melalui tangan Maria. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada saat tindakan itu diucapkan, dalam hal ini doa pembaktian diri, itu merupakan salah satu poin penting dari ungkapan lahiria yang diajarkan oleh orang kudus ini tentang jiwa atau semangat hidup pembaktian diri. Inilah salah satu seni hidup Kristiani yang diajarkan oleh Santo Moncfort. Maka melalui pembaktian diri tadi, sebetulnya seluruh teologi Santo Moncfort bisa diterapkan secara nyata dalam praktik hidup kita sehari. Ini semua dia tulis dalam bukunya Bakti yang Sejati kepada Maria, Cinta Sang Kebijaksanaan Abadi, termasuk juga dalamnya memuat teks doa pembaktian diri. Nah, para anggota kerabat Santo Moncfort mungkin juga hadir dalam Zoom ini, mungkin akan lebih mudah memahami konteks ini ketimbang Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin belum terlalu mengenal konteks apa yang sedang saya bicarakan pada saat ini. Tapi nanti akan saya coba gambarkan di bagian terakhir. Nah, apa yang diajarkan oleh misionaris apostolik ini juga dihayati, dipraktikkan oleh seluruh gereja. Artinya semua orang yang pernah memberikan seluruh dirinya kepada Allah melalui tugas dan pengabdiannya, entah sebagai guru agama, sebagai katekis, sebagai kepala sekolah, ibu rumah tangga, sebagai dokter, sebagai apapun profesinya, kalau itu mendedikasikan hidupnya secara total dalam hidup sehari-hari dan tulus, itu dilihat sebagai bentuk pembaktian diri saya kepada Tuhan. Hanya dalam bahasa Moncfort itu dikemas, diletakkan, ditaruh dalam tangan Bunda Maria, sehingga menjadi lebih sempurna. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa praktik yang ditawarkan orang kudus ini itu bukan hasil temuan Moncfort sendiri. Karena dia mengatakan bakti, yakni bakti kepada Bunda Maria, yang saya wartakan bukanlah sesuatu yang baru. Ingat, selama dia bekerja di perpustakaan Saint-Sulpice di Perancis, dia membaca karya-karya para bapak gereja yang juga berbicara tentang devosi kepada Bunda Maria. Jadi praktik itu sudah jauh dihidupi oleh gereja. Hanya Moncfort mengembangkannya, membuatnya lebih menyentuh, mengena pada hidup umat Kristiani. Nah, apa yang dilakukan dan diajarkan oleh beberapa orang miskin ini, yakni Santo Moncfort, kepada para pengikutnya dan seluruh umat Kristiani, itu merupakan lanjutan dari praktik yang pada awalnya sudah dihayati oleh gereja. Nah, praktik ini, pembaktian diri ini kepada Yesus melalui tangan Bunda Maria ini diberi pendasaran secara teologis dan itu diuraikan Santo Moncfort secara sistematis. Maka ada 3 tekanannya yang bisa kita katakan di sini, saudara-saudari. Pertama, praktik ini merupakan sebuah proyek hidup rohani. Untuk apa? Semakin bertumbuh dan berkembang dalam rahmat pembaptisan. Kita semua ini sudah dibaptis, Bapak Ibu, saudara-saudari. Moncfort membantu umat Kristiani melalui ajaran ini untuk menghidupi proyek hidup rohani, semakin bertumbuh, berkembang dalam rahmat pembaptisan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, praktik ini yang menghendaki agar siapapun yang melakukannya, kiranya itu dihayati secara radikal.
Jadi harapannya dilakukan secara total, tidak setengah-setengah. Ada sebuah istilah dari Santo Moncfort, sangat bagus, dikatakan demikian. Segalanya atau tidak sama sekali. Segalanya atau tidak sama sekali. Kalau segalanya, segalanya. Kalau tidak sama sekali, maka sama sekali. Nah, Santo Moncfort berkata bahwa kita, Anda dan saya, orang Kristiani ini, membaktikan seluruh diri kita kepada Tuhan tanpa kecuali, secara permanen atau secara tetap. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai ke tahapan pengosongan seluruh diri. Tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling dalam. Dengan cara menjadi hamba kasih Yesus dalam tangan Maria. Lalu yang ketiga, seluruh praktik lahiriah yang diusulkan untuk praktik ini itu menemukan landasan teologis yang kokoh dan bersentuhan langsung dengan teologi pembaktian diri kepada Yesus Kristus melalui tangan Bunda Maria. Praktik ini yang diajarkan Moncfort memiliki beberapa ciri. Yang pertama, Trinitarian Kristosentris. Pada tingkat yang paling tinggi pembaktian diri saya harus punya orientasi Kristosentris. Mengapa, saudara-saudari? Karena tujuan akhir itu bukan Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah sarana. Bunda Maria itu adalah jalan, via untuk sampai pada tujuan terakhir. Jadi tujuan terakhir dari pembaktian hidup kita orang Kristiani kepada Allah, bukan pada Maria. Bunda Maria adalah doa rosario adalah salah satu bentuk cara praktik lahiriah yang juga dikatakan Moncfort sebagai jalan untuk bersatu lewat Maria. Sekali lagi lewat Maria. Maka Bunda Maria bukan menjadi pusat. Seringkali dalam hidup kita orang Kristiani, orang melihat Bunda Maria sebagai pusat, bahkan dalam tanda kutip sebagai Allah. Maria bukan Allah. Maria itu manusia biasa, seperti Anda dan tapi punya peran yang sangat istimewa di hadapan Allah berdasarkan Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pada ayat 38, dia ketika malaikat datang berdialog dengan dia, Maria sedikit bingung bagaimana mungkin hal ini terjadi sementara aku belum bersami. Tapi pada akhirnya Maria mengatakan apa, saudara-saudari? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Maria. Dia membaktikan dirinya secara total, mempersembahkan hidupnya secara total kepada. Maka pembaktian diri yang diajarkan Moncfort mesti memiliki sifat total. Total. Lalu yang ketiga, bersifat marial. Artinya apa? Pembaktian diri kita kepada Yesus dalam perspektif Moncfort harus bersifat marial. Maka dalam konteks ini, sebetulnya dalam spiritualitas Santo Moncfort tidak ada dua pembaktian diri. Yang satu kepada Yesus, lalu yang lain kepada Maria. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu saja. Jadi kepada Yesus lewat Maria. Itu poinnya. Jadi hanya ada satu pembaktian diri kita kepada, di mana secara bebas saya, Anda masuk dalam persekutuan dengan satu-satunya Allah yang Maha Kudus, dalam realitasnya yang penuh buah rahim, Maria yang penuh dengan iman. Lalu yang terakhir, pembaktian diri bersifat baptisma, lebih merupakan pembaharuan janji-janji baptis kita. Nah, Santo Moncfort menghayati pembaptisan sebagai sakramen perhambaan dasariah setiap orang Kristen, itu menjadi hamba Yesus Kristus. Dia menambahkan hamba Yesus Kristus melalui Maria. Sebelum pembaptisan kita tahu, saya, Anda, kita sekalian adalah hamba setan. Tapi melalui pembaptisan, kita telah menjadi hamba Yesus Kristus. Seorang Kristiani, oleh karena itu adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, bersifat apostolik. Artinya pembaktian diri yang diajarkan Moncfort merupakan pernyataan untuk menghayati kehidupan baptis secara. Karena itu menuntut semangat komitmen yang mendalam.
Karena tujuan tertinggi dari pembaktian diri ialah mendirikan kerajaan Yesus Kristus melalui tangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya lompat kepada bagian ini karena ini yang bagian yang 3 slide sebelumnya ini itu hal yang sama. Saya langsung ke sini. Jadi berbicara pada kesempatan ini saya berbicara tentang pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria. Nah, tadi saya menyinggung sebuah kelompok rohani awam yang awam di Indonesia dan juga di seluruh dunia yang juga sudah tergerak untuk menghayati spiritualitas Santo Montfort. Nah, saat ini di Indonesia sudah ada kelompok rohani awam Montfortan atau SMM. Namanya Perserikatan Maria Ratu Segala, atau yang lebih sering dikenal dengan nama Kerabat Santo Montfort. Siapakah mereka? Nah, ini foto-foto di sebelahnya adalah awam-awam yang membaktikan diri, yang mau mempersembahkan diri sebagai orang Kristiani di tengah keluarga, masyarakat, di tengah kehidupan sosial, dengan menghayati cara hidup sebagai orang Kristiani menurut semangat Santo Montfort. Nah, mereka ini beranggotakan umat beriman rohaniwan maupun awam yang karena ingin menjadi saksi-saksi kebenaran Injil, berniat untuk menghayati komitmen pembaptisan mereka dengan bantuan pembaktian yang menyeluruh kepada Kristus melalui tangan Maria. Nah, demi tujuan itu, kelompok ini, Perserikatan Maria Ratu Segala Hati atau Kerabat Santo Montfort, mewajibkan diri untuk menghayati praktik yang sempurna dari bakti yang sejati kepada Maria yang diajarkan oleh Montfort, yang mereka pilih sebagai pembimbing dan guru rohani mereka. Dalam buku pegangan Legio Maria juga, Frank Duff juga menyinggung bahwa dianjurkan juga untuk bisa menjadi bagian dari kelompok atau perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Maka kalau dia masuk ke dalam perserikatan ini, itu akan menjadi lebih lengkap secara hidup rohani, secara hidup batinnya sebagai orang Kristiani. Nah, kelompok ini secara organik itu bersatu dengan kongregasi kami, Serikat Maria Montfortan. Sehingga dia tidak, kelompok ini tidak punya struktur yuridis apapun yang otonom. Para anggotanya dalam situasi hidupnya masing-masing mengambil bagian dalam keputusan para Montfortan di seluruh dunia di dalam gereja, yakni apa? Mempersembahkan kerajaan Yesus melalui Maria. Pusat internasional kelompok ini, perserikatan ini bertempat di rumah pimpinan umum Serikat Maria Montfortan di Roma. Setiap negara punya sebuah pusat nasional. Di Indonesia juga ada pusat nasionalnya itu di Malang. Mungkin sekarang sudah pindah ke Bandung. Yang didirikan oleh pemimpin umum atau yang mewakilinya. Nah, kini kelompok ini sudah tersebar di mana-mana dan punya 140 pusat di seluruh penjuru dunia. Nah, tentu saja pemimpin tertingginya adalah Pater Jenderal, pemimpin umum Serikat Kongregasi ini, SMM. Dan kelompok ini masuk pertama kali di Indonesia tahun 2002 di Flores di Manggarai dan dirintis oleh salah seorang imam SMM Indonesia, Pater Ludo Pikus Sendona. Nah, sekarang perserikatan atau Kerabat Santo Montfort ini sudah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, di Ruteng Flores, di Bandung, di Putu Sibau Kalimantan, di Malang, barangkali suatu ketika akan muncul juga di Medan dan di tempat lain sekitarnya. Nah, jumlah anggota kelompok ini yang terdata sejauh ini itu ada 335 orang di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sedikit bahan materi yang bisa saya bagikan memperkenalkan siapa Santo Montfort dan spiritualitas Maria yang diajarkan dan kemudian dihidupi oleh kita umat Kristiani dan juga oleh tokoh-tokoh hebat di dalam gereja Katolik seperti
Santo Yohanes Paulus II, dan juga Vengdaf, dan lain sebagainya. Melalui doa Bunda Maria dan doa Santo Montfort, Bapak, Ibu, saudara-saudari kita sekalian diberkati dan dilindungi. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat malam di situ. Kami di sini masih sore hari.